Halo semuanya, saya Betania dan selamat datang di Unsilence, program yang lahir dari semangat kami untuk merebut kembali hak manusia dalam bersuara tanpa memandang status gender. Nah, di episode kali ini nih teman-teman, kita mau ngebahas gimana sih sebuah aksi balas dendam itu dapat menjadi salah satu bukti adanya ketidaksetaraan gender di tengah masyarakat kita. Kalau ngomongin ketidaksetaraan gender sebenarnya bisa terjadi dengan banyak sekali bentuk gitu ya, dalam banyak sekali bentuk. Salah satunya adalah hal-hal yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu adalah sosial media. Yes, sosial media yang saat ini tuh udah serba cepat, serba mudah, yang sangat diandalkan oleh banyak sekali masyarakat, ternyata juga bisa menimbulkan kasus-kasus dan juga kekerasan terhadap banyak orang. Bentuk yang paling utamanya atau salah satu contoh kasusnya adalah revenge porn. Well, secara sederhananya, revenge porn adalah suatu tindakan kriminal yang menyebarkan konten berbau seksual milik orang lain ke internet tanpa persetujuan dari orang tersebut. Meskipun di dalam namanya ada kata revenge, tapi revenge porn gak selalu melulu tentang ngomongin aksi balas dendam juga. Tapi revenge porn kadang juga bisa dipakai untuk mengancam atau bahkan hanya ingin menjelekkan nama seseorang. Kasus pertama itu terjadi pada Rebecca Cooper yang merupakan artis tanah air Indonesia di tahun 2023. Di mana kasus yang terjadi terhadap Rebecca ini menyebarkan video intim berdurasi 47 detik dan 11 menit milik Rebecca yang direkam saat korban di bawah umur dan tanpa konsennya Rebecca. Lalu akhirnya video itu disebarkan oleh mantan kekasihnya hanya untuk mengancam dirinya. Dan setelah video itu tersebar luas di internet, masyarakat tuh jadi banyak yang ngehujat dan ngejelek-jelekin namanya Rebecca. Nah, ini pun akhirnya membuat Rebecca menjadi depresi dan jatuh terpuruk. Lalu kasus kedua datang dari artis tanah air kita juga, yaitu adalah Gisela Anastasia pada tahun 2020. Di mana video syur milik Gisela yang berdurasi 19 detik itu direkam pada tahun 2017. Nah, video ini pun akhirnya tersebar oleh seorang oknum pada tahun 2020 hanya karena untuk meraih pengikut di media sosial. Ini lumayan crazy banget ya, gila banget ya. Awalnya korban Gisela itu tidak mengakui bahwa dirinya lah yang ada di dalam video tersebut. Tapi pada akhirnya karena ada desakan hukum, dia pun mengakui. Dan akhirnya pun dia dihujat sebagai muka tembok, manipulatif, dan dicap sebagai seorang yang sering gonta-ganti pasangan. Tapi sebenarnya kasus revenge porn ini pun juga terjadi dan bisa terjadi ke orang-orang seperti kita, orang-orang awam dan masyarakat biasa. Kasus ketiga datang dari seorang mahasiswa Pandeglang yang namanya tidak disebutkan pada tahun 2022. Nah, di saat ini kasus ini terjadi kepada korban dan saat itu korban diperkosa saat ia tidak sadarkan diri. Lalu dirinya direkam dan video itu pun disebarkan oleh sang pelaku, di mana sang pelaku merupakan anak mantan pejabat. Nah, tak hanya itu juga, korban juga mendapatkan kekerasan fisik dan juga ancaman dari sang pelaku. Hujatan, termasuk ancaman bunuh diri, serta intimidasi dari pelaku. Jadi instead of dia mendapatkan keadilan, instead of dia mendapatkan bantuan, tapi korban ini malah ditindas dan juga mendapatkan intimidasi hukum bahkan dari oknum jasa. Dampak-dampak dari kasus revenge porn pun sebenarnya juga ada banyak banget. Ada 3 yang utama, yaitu adalah depresi yang pertama. Ini ngomongin kena mental dan lain-lainnya. Dan kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri. Dampak yang kedua adalah korban bisa merasa kehilangan cinta pada level psychological needs. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran dalam hubungan pribadi di masa depan. Dan kerugian yang terakhir adalah kerugian secara ekonomi. Kenapa sih bisa sampai ke ranah ekonomi? Ini dikarenakan korban-korban yang terkena kasus revenge porn seringkali dikeluarkan dari pekerjaannya atau bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan video atau foto mereka sudah tersebar luas dan dilihat banyak orang. Tapi di luar 3 itu masih banyak lagi dampak-dampak dan juga hal-hal yang bisa mengenai para korban revenge porn itu. Maka dari itu kita pengen ngebahas lebih lagi tentang kasus revenge porn ini bersama narasumber. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Pak Yeri selaku dosen dari Universitas Multimedia Nusantara yang saat ini sedang melakukan riset juga terhadap isu kesetaraan gender. Benar Pak? Iya. Oke, boleh saya tanya-tanya sedikit. Gimana nih Pak Yeri, kabarnya baik? Baik. Terima kasih Pak Yeri untuk waktunya, udah meluangkan waktu bersama kita.
Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya. Ngomongin tentang kasus revenge porn ini, terutama di Indonesia, mungkin sekarang tuh lagi banyak revenge porn karena sosial media juga lagi berkembang, digital lagi banyak digunakan. Ada berapa sih kira-kira Pak kasus revenge porn yang ditemukan pada masa kini? Oke, jadi kalau kita bicara revenge porn ini kan sebenarnya bagian daripada satu payung besar. Kita menyebutnya sebagai kekerasan berbasis gender online. Jadi kalau data dari pihak resmi, ada satu NGO yang fokus di internet sehat lah kita menyebutnya, namanya SafeNet. Dari catatan mereka di tahun 2024 saja itu setidaknya ada sekitar 1.900 laporan atau aduan terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Yang mana menurut mereka 800 diantaranya itu terkait dengan penyebaran konten intim dengan ancaman. Atau kita bisa menyebutnya sebagai revenge porn. Artinya dari angka itu sendiri kita bisa melihat bahwa ini isu yang cukup urgent. Nah, dalam riset kami juga mencoba mengkomparasi antara angka tersebut dengan fenomena di lapangan. Benar nggak bahwa fenomena ini memang dirasakan sebagai sesuatu yang cukup mengancam, cukup meresahkan, terutama di kalangan anak muda. Karena bagaimanapun ya mereka yang termasuk tercatat sebagai korban paling banyak dari fenomena ini. Apakah ada alasan-alasan yang paling sering ditemukan tuh kenapa sih bisa terjadinya revenge porn gitu? Oke, sejumlah cerita yang sering kali muncul dari para partisipan riset kami, pertama adalah karena mereka terjebak dalam toxic relationship gitu, hubungan yang tidak sehat. Kemudian ketika hubungan itu putus, ya mengarah ke tadi ancaman penyebaran konten intim yang pernah mereka lakukan selama dalam hubungan tersebut. Nah, ketika hubungannya sudah selesai, ya itu akan jadi salah satu senjata lah yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk tadi ancaman, atau misalnya ada yang tidak terima di akhiri hubungannya. Ada juga ternyata memiliki motif ekonomi, terutama terkait dengan pemerasan, minta uang dan lain-lain. Jadi hal-hal semacam itu juga muncul dari cerita para informan kami. Lalu kayak itu kan tadi ada yang ekonomi, ada yang karena emang ingin membalas dendam atau kayak mengancam dan lain-lainnya gitu kan. Lalu kenapa modus apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh para pelaku nih yang kayak sampai akhirnya bisa membuat korban tuh menyerah dan kayak yaudah sebarin aja gitu. Oke, bagaimanapun fenomena ini perlu dilihat dari konteks sosial budaya ya. Artinya kan selama ini memang kalau kita bicara hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketika itu berakhir, seringkali perempuan yang kemudian disudutkan. Mereka yang kemudian terposisikan sebagai korban. Posisinya kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain tadi ya, sehingga karena ada power relation yang tidak imbang antara kedua belah pihak ya, akhirnya perempuan lagi-lagi jadi korban. Itu memang ada konteks sosial budaya yang menjadikan posisi perempuan lebih rentan. Tapi kayak ada nggak sih hal-hal yang ngebentuk kenapa sebuah hubungan tuh bisa laki tuh seringkali dianggap lebih hierarki lebih tinggi itu dibandingkan perempuan sehingga mereka bisa sampai memanipulasinya itu. Saya justru lebih melihatnya dari dua sudut pandang ya. Di satu sisi memang ada kesan bahwa laki-laki lebih punya power dalam artian tadi beberapa kasus yang sifatnya manipulatif memang laki-laki dianggap cenderung memanipulasi kondisi, entah itu dengan sadar ataupun dengan ancaman. Tapi juga ada beberapa informan kami yang bercerita begini, ya sebenarnya pihak perempuan juga harus didorong untuk lebih aware, lebih cerdas dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga bahasa mereka ya kalau Anda jatuh cinta ya jangan bego-bego amat lah gitu, itu bahasa mereka. Jadi memang kita perlu adil juga bahwa melihatnya dari dua sudut pandang. Lalu kalau ngomongin revenge porn di tengah masyarakat kita gitu, terutama di masyarakat Indonesia yang masih tabu dengan seksual yang berbau seperti itu gitu. Mengapa sih isu-isu revenge porn ini malahan seringkali jadi konsumsi publik gitu? Ya bukannya jadi isu kekerasan yang serius, tapi seringkali dijadikan sebuah gosip atau dicapai sebagai aib, terutama para perempuan gitu yang sebagai korban malah dituduh dan disudutkan. Pertama memang kalau di budaya kita atau di masyarakat kita itu masih belum cukup sadar bahwa kalau kita bicara kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang harus dikedepankan itu adalah perspektif korban. Nah itu yang seringkali luput dari perhatian masyarakat. Jadi ketika ada kasus, mereka fokus kepada mencari sensasinya, bukan dengan semangat ini ada kasus, ada kejadian, yuk gimana caranya kita melindungi korban.
Nah, perspektif berpihak pada korban itu memang masih cukup rendah di kalangan masyarakat kita. Sehingga ketika ada kasus, ya ini justru akan jadi komoditi kan, jadi bahan pergunjingan, bahan obrolan, sehingga jadi nantinya viral di media sosial dan macam-macam. Nah, kita belum sampai ke arah sana karena tadi perspektif berpihak pada korbannya masih cukup rendah. Apakah hal ini juga terkena karena dampak budaya kita yang seringkali masih sangat tabu gitu ya, kalau ngomongin mungkin edukasi seks dan lain-lain. Jadi ketika ada hal seperti ini sangat tabu dan sangat kayak wah nggak boleh nih kayak gini, akhirnya dihujat. Apakah ada dampak dari situ ya juga Pak? Betul. Nah, salah satu rekomendasi yang muncul dari para informan riset kami soal pentingnya pendidikan soal seksualitas lah. Ya, mereka berharap bahwa diskusi-diskusi soal sex education itu juga harusnya muncul di pihak keluarga, di sekolah, dalam artian bukannya kita mendorong anak-anak muda supaya lebih open sama hal-hal yang bernuansa seksual, tapi lebih kepada kalau tidak dibicarakan sejak dini ya dikhawatirkan mereka nanti tersesat di jalan, mendapatkan sumber informasi dari sumber-sumber yang tidak kredibel, misalnya seperti itu. Itu yang masih jadi PR. Nah, orang-orang yang tahu bahwa teknologi ini bisa dilihat sebagai istilahnya pisau bermata dua, di satu sisi bisa kita gunakan untuk hal yang positif, tapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ketika keduanya ini dipadukan, pendidikan soal seksualitasnya masih rendah, kemudian literasi digital kita juga masih rendah, ya ini kemudian jadi kejadian. Lalu kalau ngomongin tentang tadi menarik yang literasinya rendah gitu. Mungkin ada beberapa di daerah Indonesia yang masyarakatnya literasinya masih rendah, ada beberapa juga yang mungkin sudah mendapatkan akses untuk literasi yang banyak. Apakah di beberapa daerah ini ada perbedaan terhadap kasus revenge porn ini atau sebenarnya semuanya sama saja? Oke, betul. Satu hal yang kami sadar ketika kami turun lapangan adalah ada indikasi bahwa fenomena kekerasan berbasis gender online termasuk revenge porn ini dianggap sebagai fenomena perkotaan. Artinya apa? Artinya adalah memang ada satu kondisi yang menjadikan ini lebih mungkin terjadi, yaitu saat kita bicara penetrasi internet. Gitu. Di kota yang akses internetnya cukup baik, cukup mudah, mereka akan lebih memiliki peluang kejadian semacam ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kawan-kawan di daerah yang misalnya penetrasi internet dan media sosial juga masih rendah, tidak kejadian juga gitu. Artinya kan memang ada isu yang akses terhadap teknologi memang jadi satu prasyarat yang penting kenapa situasi ini bisa terjadi. Tapi juga ada faktor sosial budaya yang memungkinkan hal ini dianggap sebagai suatu yang wajar misalnya. Lalu apakah reaksi masyarakat dari dua daerah yang berbeda ini juga berbeda menghadapi masalah yang sama ini, Pak? Mungkin di perkotaan lebih seperti apa, terus lalu yang di pedesaan lebih seperti apa? Oke, satu hal yang kami tangkap bahwa memang kelemahan di daerah perkotaan, daerah urban, kita bisa sebut seperti itu adalah mereka menjadi korban kemudian merasa sulit untuk mendapatkan support gitu karena trennya ya anak-anak muda di perkotaan cenderung lebih individualistik. Ketika mereka jadi korban, mereka kejadian seperti itu, mereka nggak tahu harus lari kemana. Nah, sedangkan teman-teman di daerah ya positifnya adalah karena secara kulturnya masih guyup, nuansa komunitasnya masih hidup, masih saling support. Ketika ada kejadian seperti ini, mereka lebih mudah mencari bantuan dari segi dukungan emosional, dukungan moral dari teman-teman, keluarga dan macam-macam gitu. Lalu kasus-kasus revenge porn ini kan sebenarnya bukan hanya terjadi ketika video disebarkan, sebenarnya bukan hanya perempuannya yang tersebarkan, kadang laki-lakinya juga ikut tersorot dan lain-lain. Tapi kenapa masyarakat itu cenderung menyoroti korbannya sebagai si perempuannya ini dan menyudutkan si perempuan? Dan kenapa sih di masyarakat kita tuh masih sering kayak kasih stigma-stigma kepada para korban instead of kayak membantu dan lain-lain? Oke, mungkin satu hal yang perlu disadari bahwa kalau dari data SafeNet sendiri memang dari 1.900 laporan soal kekerasan berbasis gender online itu 700 diantaranya itu laporan dari laki-laki yang menjadi korban. Di satu sisi kita cenderung underestimate. Kalau laki-laki jadi korban dianggap ya laki-lakinya menikmati atau harusnya mereka senang dan macam-macam. Tapi ketika perempuan jadi korban, negatifnya adalah ya kemudian perempuan itu menjadi korban dua kali.
Satu, dia sudah menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online. Kedua, dia menjadi korban karena dia diposisikan sebagai komoditi gitu. Ya tadi bahan omongan, bahan gunjingan dan macam-macam gitu. Memang sekali lagi kita balikan ke kondisi sosial budaya kita, memang masih menganggap ya perempuan itu ya misalnya sudah pernah jadi korban ya dianggap negatif, dianggap tidak lagi suci dan macam-macam. Jadi mostly memang karena ada pengaruh budaya. Betul. Seperti itu ya. Betul ya. Tadi kan kalau kita balik ke relationship itu sendiri, memang idealnya adalah itu posisi yang sederajat, yang equal gitu, sehingga ketika ada ajakan untuk mengarah ke sana misalnya, ya harusnya itu sesuatu yang memang bukan atas dasar paksaan. Jadi yang saya ingin tekankan adalah ya bisa nggak teman-teman perempuan juga empower gitu, dia berdaya gitu, sehingga ketika mereka ada dalam suatu relasi hubungan dengan pihak laki, ya mereka juga sadar bahwa posisi mereka itu equal, sehingga tidak lagi memaklumi situasi yang selama ini memang secara sosial budaya kita masih ada ketimpangan dari segi relasi gender itu. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk sedikit demi sedikit mengubah mindset kita nih sebagai masyarakat kalau ada kasus-kasus seperti revenge porn ini supaya tidak menyudutkan perempuan lagi? Oke, yang pertama mungkin lebih ke tadi ya, menciptakan kesadaran soal literasi digital yang baik, bahwa hubungan kita itu ya nggak harus selalu kita rekam dan macam-macam, sehingga ketika kita bisa mencegah hal semacam itu ya kita bisa menghindari diri menjadi potensi akan menjadi korban ke depannya. Kedua ya tadi menciptakan kesadaran bersama, artinya jika Anda sudah punya awareness yang cukup baik soal ini, jangan berhenti di Anda, tapi juga dibicarakan dengan teman-teman Anda, dengan keluarga, sehingga kesadaran yang bisa kita tularkan ke orang lain ini harapannya bisa menciptakan ruang aman di lingkungan kita. Jika ada korban-korban dari kasus revenge porn ingin melaporkan, sebaiknya melaporkan kemana ya Pak, agar bisa mendapatkan bantuan yang tepat gitu? Oke, pertama memang yang biasanya dilakukan adalah kita mencari support system dulu, entah itu kawan, keluarga yang kemudian minimal bisa membantu kita memberikan rasa nyaman secara psikologis. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Yang kedua, kalau kita bicara kampus atau lembaga sejenisnya, sekarang sudah mulai bermunculan ya semacam satgas dan lain-lain yang mereka kemudian bisa menerima aduan yang harapannya mereka antara memberikan bantuan atau mereka juga bisa menyambungkan ke pihak-pihak terkait jika kita rasa bahwa kasusnya sepertinya serius, misalnya untuk meminta bantuan hukum, bantuan psikologis yang lebih profesional dan lain-lain gitu. Baik, jadi secara garis besar kasus revenge porn ini memang menjadi salah satu bukti adanya ketimpangan gender di tengah masyarakat kita gitu, dan itu ada pengaruh dari budaya juga dan juga stigma-stigma yang memang sudah terbentuk sejak lama di tengah masyarakat kita. Tapi tadi seperti yang Bapak Yeri sempat bilang juga, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu dan mengubah sebenarnya culture budaya-budaya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Yeri untuk pertanyaannya, jawabannya dan juga waktunya. Abis ini teman-teman kita juga masih akan membahas tentang revenge porn ini secara lebih mendalam bersama narasumber kita yang selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang aku udah sedang bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu dengan Ibu Intan selaku Ketua Satgas PPKPT di Universitas Multimedia Nusantara. Apa kabarnya Bu Intan? Halo, ya agak flu, cuma buat kalian ya dibela-belain lah. Terima kasih banget Ibu buat waktunya. Mungkin sekarang kita mau tanya-tanya dan ngobrol, ngomongin tentang revenge porn dan membahas lebih lanjut lagi dari sisi korban dan juga pengalamannya gitu ya Bu. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah, dari banyaknya kasus revenge porn ini, biasanya dampak-dampak seperti apa saja sih yang bisa mengefek kepada para korban? Dan dari itu, apa yang sebenarnya paling diserang gitu ketika korban menjadi korban dari revenge porn? Oke, sebenarnya kalau revenge porn itu kan tujuannya memang untuk membuat korban itu merasa tidak berdaya. Yang diserang terutama adalah efek psikologis dan emosionalnya. Sehingga kalau tadi kamu nanya apa dampak yang paling dirasakan oleh korban, dampaknya tentu saja dampak emosional dan psikologis. Mereka akan pertama tentu saja akan marah, malu, rendah diri, dan efek-efek lainnya yang menyerang rasa percaya diri dan emosionalnya. Apakah dari perasaan seperti
malu, rasa marah seperti itu juga berdampak ke kehidupan sosial mereka sehari-hari? Oh jelas, jelas. Karena memang ketika korban itu ya fotonya atau videonya tersebar, mereka kan pasti membatasi ruang geraknya ya. Mereka akan mengunci diri, menutup diri, mereka tidak akan berkomunikasi dengan orang-orang, bahkan ya ada kemungkinan itu bisa jadi depresi. Jadi ya segitu parahnya dampak revenge porn. Terus kenapa sih Bu kalau mostly tuh korban-korban dari revenge porn gitu ya, terutama untuk para wanita gitu, kenapa wanita tuh lebih sulit untuk bercerita? Atau bahkan sebenarnya laki-laki juga sulit bercerita atau bagaimana? Ada perbedaan signifikan nggak antara perempuan dan laki-laki? Kalau ditanya sebenarnya again, kalau dikembalikan ke kasus itu case by case, karena akan sangat tergantung dari karakter si korbannya. Cuma kalau kita mau tarik ke umum, itu perempuan itu akan lebih susah bercerita karena mereka itu ya Indonesia dengan patriarkinya itu masih melihat perempuan kan sebagai objek ya. Jadi kalau kayak ya salah sendiri gini, mereka akan ada reviktimisasi. Mereka sudah korban karena foto video disebarkan. Lalu kemudian mereka melapor misalnya atau mereka cerita sama orang, mereka malah dijudge lagi. Ya salah lo sendiri, udah tahu. Gitu. Jadi salah apa ya? Jadi korban 2 kali. Karena kok mau sih? Ya salah lo lah, udah tahu laki-laki kayak gitu semua. Itu akan membuat mereka jadi 2 kali menjadi korban, makanya reviktimisasi. Dan stigma itu tadi stigma yang melekat di perempuan kalau dia menjadi korban itu akan dilekatkan gitu ke dia kayak ya salah sendiri gitu. Jadi mereka cenderung untuk nggak cerita karena takut dengan stigma itu tadi, takut bukannya kasusnya selesai, bukannya ditolongin, tapi malah disalah-salahin kan. Sementara kalau laki-laki itu ada tantangannya sendiri juga, sama kayak kalau perempuan itu tadi ada stigma, laki-laki itu kan mungkin kalian pernah dengar yang namanya toxic masculinity, di mana laki-laki itu harus terlihat kuat, harus terlihat gagah, dominan dalam hubungan, menyetir gitu ya, superior. Nah ketika mereka yang jadi korban, fotonya atau videonya yang disebarkan sama si mantan pacar, kan ego maskulinitas tadi yang diserang ya. Kok bisa sih laki-laki jadi korban? Kok bisa sih lo membiarkan pacar lo yang perempuan, lemah, gak berdaya, kok bisa sih? Lo banci banget sih di hubungan gitu. Jadi ada dua sisi. Dari sisi perempuannya tadi, ada stigma yang melekat ke perempuan, tapi di sisi laki-laki juga sama, ada stigma toxic masculinity. Jadi imbang sebenarnya. Tadi Ibu sempat mention juga tentang pertolongan dan gimana dua gender ini mencari pertolongan seperti itu ya. Kalau boleh tahu, menurut Ibu sendiri gimana sih kondisi mungkin Satgas PPKT di Indonesia atau bahkan kayak lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam menangani kasus-kasus revenge porn ini? Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak mengenai penanganan kasus revenge porn di luar konteks Satgas PPKPT karena beda banget nih. Kalau misalnya tadi kamu tanya dalam konteks Indonesia itu kan lebih ke hukum ya, ada UU ITE, ada UU pornografi di sana. Terus kalau UU TPKS yang baru disahkan tahun 2022 kemarin. Nah, kalau UMN universitas itu mengacunya ke Permendikbud. Dulu ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021, sekarang ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang kekerasan di dunia pendidikan. Lalu mungkin sebagai dari Satgas PPKT saat ini Bu, apa sih tantangan-tantangan yang biasanya Ibu hadapin gitu pas lagi ngurusin kasus revenge porn dan kekerasan di genre online ini? Nah UMN itu termasuk universitas yang beruntung karena stigma itu tidak terlalu kuat. Mengenai kesetaraan gender itu sudah cukup baik. Yang sulit buat kami adalah mengedukasi mahasiswa untuk kalau dibilang untuk tidak pacaran tentu tidak mungkin. Tapi tantangannya adalah untuk memberikan edukasi. Ada hal-hal yang mereka harus tahu dampaknya apa ketika mereka melakukan satu hal. Tapi gimana ya? Nah mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol gini itu bisa membantu menangkap edukasi para mahasiswa juga. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang pelaporan dari para korban dan lain-lain gitu ya, kan ada beberapa korban yang takut untuk melapor karena mereka takut diancam gitu ya. Gimana mungkin pesan Ibu bagi para perempuan-perempuan yang sering diancam dalam hubungan untuk bisa berani aja melapor? Kami di Satgas PPKPT itu tidak bisa memaksa.
Tapi kalau kamu tanya apakah ada yang bisa disampaikan, bisa banget. Karena mereka takut pertama tidak ditindaklanjuti. Jadi udah stop aja tapi nggak diterusin gitu ya. Itu yang bisa saya jamin. Semua kasus yang masuk ke Satgas PPKS dulu sampai sekarang Satgas PPKPT tidak ada yang tidak selesai. Dan jangka waktunya selalu mengikuti di Permen. Di Permendikbud itu 1 bulan, kecuali kasusnya kompleks. Dan kami butuh beberapa kali konfirmasi. Tapi mayoritas selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lalu kemudian identitasnya, dia takut kalau identitasnya tersebar. Ini bisa kami jamin juga, tidak akan, bahkan si terlapor pun, jadi kerahasiaannya itu akan dijamin. Nggak akan ada yang tahu di luar Satgas PPKPT. Sehingga kalau tadi bagaimana membuat mereka berani, yaitu tadi, kalau takut nggak diproses, pasti diproses. Kalau takut tersebar, nggak mungkin tersebar. Kalaupun tersebar, itu kemungkinan besar adalah dari si pelaku yang dia ngomong kemana-mana. Bukan dari Satgas PPKS, karena kan nggak boleh ngomong. Jadi itulah. Dan sebenarnya yang ketiga adalah kalau mereka berani untuk ngomong, mereka tuh itu adalah salah satu hal untuk apa ya? Healing. Karena begitu kasusnya selesai kan kayak ada perasaan lega nggak sih? Dan yang terakhir itu adalah membantu orang lain untuk tidak mengalami hal yang sama. Karena harusnya ketika orang ini diberi hukuman, kan dia harusnya tidak melakukan lagi ya. Pun kalau dia melakukan lagi, korbannya melapor lagi, hukuman yang diberikan ke dia itu akan naik. Nah, sekarang mungkin bagaimana sih Bu strategi Satgas PPKPT di berbagai tempat gitu, termasuk di UMN ini sendiri untuk sama-sama menciptakan ruang aman bagi para korban? Kalau kamu tanya khusus ke UMN, salah satu cara yang selalu kami lakukan adalah tentu saja kampanye dan sosialisasi. Kalau kamu notice dan teman-teman yang lain notice, itu di mentoring, di penyambutan OMB, itu pasti akan ada lapak untuk Satgas PPKPT ngomong, ngasih edukasi. Di rapat-rapat dosen, kan pelaku juga ada yang dosen ya. Jadi itu disosialisasi. Di semua kemungkinan kapan kita boleh ngomong, kita akan mengingatkan. Spanduk di jembatan naga, stiker di toilet, dan kegiatan-kegiatan yang fungsinya adalah edukasi dan sosialisasi. Baik, mungkin terakhir pertanyaannya Bu, adakah pesan-pesan yang Ibu pengen sampaikan untuk para korban atau mungkin untuk perempuan di luar sana untuk dalam hubungan dan yang sedang mengalami kasus seperti revenge porn ini? Saran dari saya, nggak usah takut untuk bersuara. Karena kami ada untuk kalian. Nah, Satgas PPKPT itu punya tagline, "We are here for you." Jadi kami memang ada di sini untuk kalian. Kalian tidak akan merasa dihakimi dan kalian akan dibantu, didampingi. Bahkan kalau mereka memutuskan untuk dibawa ke polisi misalnya, kita akan dampingi. Baik Bu, terima kasih sekali untuk jawaban-jawabannya, sangat membantu dan juga sangat memberikan sebuah pandangan baru gitu ya pada korban dan juga untuk mungkin teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama bisa belajar dari ini. Teman-teman, kita sudah belajar banyak banget dan bisa ngomongin banyak banget hal bersama Pak Yeri dan juga Bu Intan hari ini mengenai kasus revenge porn. Mungkin yang pengen aku sampaikan terlebih lagi adalah gimana kita sebagai perempuan harus jauh lebih bijak, kita juga harus jauh lebih berani untuk bersuara ketika kita sedang berada di dalam kasus revenge porn dan saling menjaga satu sama lain. Sekian dari saya, Betania, terima kasih.